Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Bab 81. Di hadapan mata semua orang, Zhang Hao sangat tenang, dan dia bahkan tersenyum tipis. Semuanya, aku tahu semua orang terkejut. Tolong dengarkan aku satu persatu. Pertama-tama, apa tujuan guild kita? Semua orang membeku untuk sementara waktu. Zhang Hao langsung berkata, ini adalah kemajuan. Tujuan pendirian guild kami adalah kemajuan. Tetapi bagaimana kita dapat meningkatkan? Apakah teknologi itu hanya untuk diri Anda sendiri? Tidak, persekutuan Suanti adalah contoh terbaik kami. Jika Anda ingin membuat kemajuan, Anda perlu berkomunikasi. Oleh karenanya, guild itu sendiri terbuka dan bersatu. Jika semua orang hanya memegang ide, untuk memperoleh manfaat dan tidak mau memberikan dedikasi, maka guild penyulingan hanyalah sebuah nama. Jadi, akan sulit untuk bertahan lama. Semua orang memikirkannya, dan itu masuk akal. Tapi Han Fei dengan tegas menyatakan penentangannya. Saya pikir, keluarga Zhang sedang mempertimbangkannya sendiri. Zhang Hao tidak menjawab pertanyaan Han Fei secara positif, tetapi mengatakan sesuatu yang lain, semua orang, apakah Anda ingin serikat yang tersebar seperti pasir, atau apakah Anda memerlukan serikat yang dapat maju berdampingan, dan bersatu? Saya sudah mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Dan kami telah mendiskusikan semua diskusi yang seharusnya kami lakukan. Saya percaya bahwa setiap orang sudah memiliki jawaban. Zhang Hao terdiam, lalu menoleh ke Han Fei dan tersenyum lembut lagi. Adapun keluarga Han, saya pikir lebih baik tidak berpartisipasi dalam guild. Keluarga Han dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan model pengembangan guild. Keringat muncul di alis Han Fei, dia mengerti dengan jelas, Zhang Hao ingin membunuh ayam dan monyet dan membuat peringatan untuk yang lain. Sambil memikirkan Han Fei, Zheng Changqiu berkata, saya setuju dengan Zhang Hao. Pada saat yang sama, saya juga berpikir bahwa keluarga Han dengan oposisi yang jelas tidak akan bergabung dengan guild. Tidak seperti apa yang dipikirkan Han Fei, Zheng Changqiu berpikir. Untuk mendirikan guild, dia juga harus berdiri. Dan yang paling penting adalah semua orang memiliki begitu banyak kebisingan sebelumnya, dan mereka membutuhkan ruang ventilasi dan target api. Kebetulan keluarga Han sudah memulai api mereka sendiri. Selain itu, kritik Hanjia terlalu egois, yang merupakan kerugian bagi Hanjia. Semua orang mengatakan bahwa keluarga Han tidak bisa bergabung, dan dalam proses bersama-sama mengecualikan keluarga Han, semua orang benar-benar memiliki perasaan pertempuran berdampingan. Han Fei akhirnya pergi keluar dengan amarah. Zhang Hao terus membuat saran. Jika Anda ingin mengungkapkan teknologinya, Anda harus terlebih dahulu menandatangani klausul paten, untuk memastikan kepentingan bersama semua orang. Cerita bersambung di bawah ini. Klausul paten akan meniru dari persekutuan Suanti, tetapi beberapa modifikasi harus dilakukan. Setelah menentukan ketentuan paten, semua orang bersumpah untuk patuh. Kemudian, Zhang Hao berkuasa untuk pertama kalinya dan mulai menjelaskan teknologinya sendiri. Semua orang datang ke kotak panah keluarga Zhang. Zhang Hao menjelaskan instruksi sambil secara pribadi mengarahkan pembongkaran. Blok katrol, transmisi gear, reduksi gearbox dan sebagainya. Dibandingkan dengan teknologi tradisional, Zhang Hao memberikan satu set data yang relatif akurat untuk setiap teknologi yang diungkapkan keluarga Zhang. Ini adalah seminar teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan data yang diberikan satu persatu, Zhang Hao langsung membuka gulungan kertas gastronomi dan menggambarnya. Alat dan unit yang digunakan adalah standar, kata Zhang Hao sebelumnya. Semua orang memperhatikan, dan ketika langit semakin gelap, itu tidak menyurutkan mereka, semua orang sangat bersemangat dan mereka menggunakan sihir untuk menerangi ruangan untuk melanjutkan. Satu persatu, dijelaskan dan butuh Zhang Hao selama 3 jam penuh untuk menggambarkan cetak biru kotak panah otomatis. Meskipun, sedikit tergesa-gesa yang membuat cetak biru tidak rapi, tapi Zhang Hao berhasil menunjukkan kepada semua orang, dunia yang berbeda. Dunia di mana matematika dan teknologi digabungkan. Inilah pintu menuju teknologi. Pengawal itu menggantung kertas rami, dan semua orang melangkah maju dengan hati-hati untuk mengamati dan mengagumi. Zhang Hao melihatnya dengan tenang, dan dia membuat rencana masa depan di dalam hatinya.
Hanya dengan mengumumkan hal-hal ini kepada publik, semua orang dapat maju lebih cepat. Zhang Hao samar-samar melihat rencananya maju perlahan, persatuan penyulingan di masa depan akan menjadi salah satu pendukung paling kuat dari rencana Bahari Besar. Rencana Bahari Besar tidak pernah bisa didukung oleh keluarga Zhang sendirian. Ini membutuhkan talenta yang tak terhitung jumlahnya, dan dana yang tak terhitung jumlahnya, juga membutuhkan fondasi sosial yang luas, sumber daya manusia, materi, dan keuangan yang tak terbayangkan. Paling tidak, ketika keluarga Zhang membutuhkan beberapa item di masa depan. Hanya perlu membawa cetak biru, dan Refiner Guild akan memproduksinya untuk keluarga Zhang. Untuk sementara, Zheng Changqiu memuji. Ini standar, saya mengerti, ini standar. Keluarga Zhang membawakan kami hadiah besar. Namun, keluarga Han kini telah mendapatkan standar. Tidak apa-apa. Zhang Hao tertawa. Besok, kami akan segera mengambil inisiatif untuk mempromosikan standar, sebagai langkah pertama Guild, untuk mempromosikannya ke seluruh negara dan dunia. Ah, kenapa? Semua orang bingung. Zhang Hao memandang timur dengan nada panjang. Perang tidak hanya di medan perang, tetapi juga pada jiwa. Kita harus mengucapkan suara kita sendiri ke dunia ini. Standar adalah skala yang memungkinkan kita untuk mengukur dan memahami dunia. Sekarang kita harus memberi tahu semua orang, semua negara, bahwa standar baru ini ditetapkan oleh kita. Cerita bersambung di bawah ini. Berbicara dengan baik. Kita akan membuat suara kita sendiri ke dunia ini. Mu Yingying menatap sosok Zhang Hao, matanya bersinar dengan kemegahan. Sejak itu, semua orang telah memperkenalkan teknologi mereka sendiri dan mencetak skor secara komprehensif. Dan saat semua itu selesai, sudah dini hari. Keluarga Zhang memenangkan tempat kedua, Zhang Zhengye memenangkan wakil ketua persekutuan. Tempat pertama adalah dari Jiu Yangzong. Jiu Yangzong mengungkapkan sejumlah besar metode arai pemurnian, bahkan berbagai metode magis pemurnian, yang tidak tertandingi. Sekte Jiu yang bertekad untuk menjadi anggota inti, mereka akan menugaskan Zhou Jue untuk itu, tapi Zhou Jue belum datang, dan akhirnya Jiliang sementara akan berbicara atas nama Jiu Yangzong. Di Serikat Penyulingan baru dibentuk, Sekte Jiu yang menjadi ketua. Setelah begadang semalaman, Guild Penyulingan mengumumkan pendirian resminya setelah fajar, ini adalah guild kedua dari negara Qixia. Dibandingkan dengan Guild Besi Tempa yang berfokus pada produk, Guild Penyulingan secara alami berfokus pada teknologi. Pada hari pendiriannya, Asosiasi Penyulingan telah mendaftarkan lebih dari 600 paten. Menurut kebutuhan keluarga mereka, setiap orang memilih beberapa paten. Dan setelah sarapan pagi, Serikat Penyulingan memulai untuk mempromosikan standar. Pada saat ini, Asosiasi Penyulingan tidak memiliki lokasi kantor dan sementara menyewa rumah Zhang Jia, tetapi di sini, ia merilis standar untuk pertama kalinya kepada dunia. Rumah keluarga Zhang awalnya di kota Fang, dan ada banyak orang di sini. Selain itu, masalah persatuan penghilangan juga telah memanas dalam beberapa hari terakhir, yang telah membangkitkan banyak perhatian. Oleh karena itu, segera setelah standar dirilis, itu menarik banyak perhatian luas. Standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pemurnian, jauh lebih banyak dibandingkan dengan standar asli milik keluarga Zhang. Di antaranya adalah ada lebih dari 30 standar termasuk formasi, rune, batu roh, aura, kemurnian material, jam, menit, kecepatan, massa, gram ke meter, suhu, volume, kepadatan, dan nomor baru. Jiliang berteriak di depan pintu, karena dia bertindak sebagai ketua sementara. Semua orang tenang dulu, ini hanya standar awal, dan kami akan terus merevisinya nanti untuk membuatnya lebih realistis. Jika Anda memiliki saran, kami akan menyambut mereka. Apa arti dari standar itu? Seorang sosok tampan keluar dari kerumunan dan mendatangi Jiliang. Orang itu berpakaian polos dan dengan gaya santai, bebas dan tampak mudah didekati. Sebagai orang dari Jiu Yangzong, Jiliang masih memiliki penglihatan, dan segera bertanya dengan hati-hati, berani bertanya pada Dao You siapa namanya. Saya murid penegak hukum Xuan Zenisme, saya Feng Ziling, telah bertemu teman-teman Tao. Bab 82. Namun, setelah mendengar kata-kata Feng Ziling, bahwa dia adalah seorang murid penegak hukum Xuan Zenisme, hati Jiliang sedikit tegang. Cerita bersambung di bawah ini.
Sekte Jiuyang juga merupakan sekte. Jiliang tahu betul apa yang dimaksud murid penegak hukum, di mana ada murid penegak hukum, umumnya tidak ada hal-hal baik. Bagaimanapun, Jiliang sedikit tenang. Dia menenangkan suasana hatinya perlahan dan memandang pihak lain, lalu dia menjawab. Arti standar setara dengan lambang atau simbol yang mewakili sesuatu. Lambang untuk menentukan ukuran, dan di dalam standar untuk mengukur dunia, standar memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan lebih mudah. Zhang Hao mengatakan ini, dan Zhang Hao mengedepankan standar ini. Oh, Feng Ziling tertarik. Sepertinya kakakku benar-benar tidak sederhana. Apakah Zhang Hao di sini? Ya, aku akan menyambutmu. Jiliang menghentikan kegiatannya di depan pintu, dan dia berjalan membawa Feng Ziling ke dalam rumah secara langsung. Feng Ziling mengambil beberapa langkah dan tersenyum, apakah kamu gugup? Iya. Jiliang menjawab tanpa ragu-ragu, Zhang Hao sekarang adalah anggota penting dari serikat dan, kamu diperbaiki pada periode Yuan Yingkan. Penglihatan yang bagus. Feng Ziling tertawa. Tenang, aku mencari Zhang Hao sebagai hal yang baik. Alasan mengapa aku turun gunung adalah karena... Haha. Apa alasannya? Jiliang menoleh untuk melihat, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Feng Ziling ini, tampaknya sedikit konyol, dan menyeringai. Apakah ada yang salah? Jiliang berkedip dengan keras lagi dan mengamati Feng Ziling. Benar, orang ini benar-benar menyeringai, dan masih terlihat sangat puas. Jiliang, seketika merasakan runtuhnya pandangan dunia, para murid dari Tanah Suci ternyata adalah karakter seperti ini. Jiliang memiliki pikiran yang fleksibel. Melihat Feng Ziling dengan seringainya, tampaknya Feng Ziling ada di sini untuk meminta sesuatu. Dia segera meminta penjaga di sebelahnya untuk memberitahu Zhang Hao untuk segera datang. Ketika Jiliang menemani Feng Ziling untuk menemukan Zhang Hao sudah menunggu di depan pintu, dan Zhang Shengye juga ada di sana. Zhang Hao melangkah di depan Zhang Shengye, memandang Feng Ziling di depan, dan berkata, "Saya Zhang Hao, saya tidak tahu bagaimana saya harus memanggil nama Anda." Feng Ziling tidak berbicara, dan wajahnya menjadi serius lagi. Setelah menatap Zhang Hao sebentar, dia perlahan berkata, kamu memanggilku kakak senior. Nama saya Feng Ziling. Zhang Hao segera berkata. Zhang Hao bertemu Brother Feng. Brother silakan masuk. Feng Ziling menoleh untuk melihat Jiliang dan berkata. Terima kasih, Dao You yang telah memimpin. Di mana dan di mana, kata Jiliang sambil tersenyum. Zhang Hao meminta Feng Ziling untuk memasuki aula, tetapi Zhang Shengye memikirkannya dan tidak menindaklanjutinya. Zhang Hao mempersilahkan Feng Ziling untuk duduk, lalu dia mengisi gelas dengan teh, dan kemudian dengan hati-hati berkata, Kakak Feng, aku tidak tahu, bagaimana kabar tuanku saat ini. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak apa-apa, itu hanya sedikit mempengaruhi reputasi Xuan Zenism, dia dipenjara selama 1 tahun dengan niatnya sendiri. Zhang Hao. Tidak heran ketika dia pergi, dia mengatakan itu akan menjadi 3 bulan jika cepat dan 3 tahun jika itu lambat. Ternyata guru telah memutuskan bahwa dia akan menghukum diri. Tiba-tiba, ada kemarahan konyol di hati Zhang Hao, Anda harus mengurung diri menjadi tahanan, lalu magang apa yang masih Anda terima. Tetapi ketika dia memikirkannya, umur pembudidaya pada masa janin itu terlalu lama. 1 tahun kurungan. Itu tidak bisa dihitung lama. Lalu Zhang Hao segera menanyakan kehidupan gurunya. Tenang, itu baik-baik saja, guru Anda hanya memberi penjelasan untuk dunia luar. Feng Ziling berkata dengan sangat santai, Paman Si memintaku membawakanmu sesuatu untukmu. Ada latihan, ramuan abadi, senjata sihir, kostum untuk murid Xuan Zenism, liontin batu giok identitas, dan beberapa harta. Sambil berbicara, Feng Ziling mengeluarkan cincin penyimpanan. Dibandingkan dengan yang diberikan kepada Zhang Hao oleh Ming Su Dao, cincin ini lebih indah dan mempesona. Zhang Hao sangat bersemangat sehingga ketika dia bangun, dia bergegas mengambil cincin penyimpanan di telapak tangan Feng Ziling. Melihat itu, Feng Ziling tertawa, dan dia menyeringai sangat bangga, lalu dia mengambil kembali telapak tangannya dan memasukkan cincin penyimpanan ke lengan bajunya lagi. Dan Feng Ziling berkata, kamu harus lulus tes terlebih dahulu untuk mendapatkannya, dan aku akan berada di sisimu dan memperhatikan kata-kata dan perbuatanmu, mengamati setiap gerakanmu, sampai Paman Si keluar dari kurungan, dan sampai saat itu, aku akan membimbingmu juga untuk beberapa aturan, etiket, dan sebagainya.
Tes ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, dalam 1 bulan, jika menurutku kamu layak maka itu akan dinyatakan lulus, dan kamu bisa mendapatkan cincin penyimpanan dan semua item, kecuali batu giok identitas. Tahap kedua, dalam 3 bulan, aku akan menyelidiki kata-kata, perbuatan, ketekunan, dan pembelajaranmu. Jika aku mengakuinya layak, maka kamu lulus, lalu kamu akan mendapatkan batu giok identitas, dan saat itu kamu secara resmi menjadi murid terdaftar dari Suan Zenism. Tahap ketiga, dalam 1 tahun periode pengamatanku, jika kamu berkinerja baik maka kamu akan lulus, dan kamu akan menjadi murid resmi Paman Si, dan asal kau tahu murid formal Paman Si juga termasuk murid sejati. Di Suan Zen memiliki 3 tingkatan murid yaitu murid luar, murid dalam, dan murid sejati. Saudaraku, bekerja keraslah. Maka Anda akan bisa mengambil cincin penyimpanan ini. Zhang Hao ingin memutar matanya, tetapi dia bertahan dan berkata dengan serius. Aku tidak akan mengecewakan saudara senior. Bagus, sangat bersemangat. Tapi, aku lapar dan, aku dengar masakan di Jiuxinlu sangat enak. Alis Zhang Hao berkedut, dan dia bergumam dalam hatinya, sekarang dia tidak tahan untuk makan, padahal dia baru selesai makan 15 menit yang lalu. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi Zhang Hao dengan sederhana menjawab. Ayo pergi, gedung Jiuxian ke tempat pribadi. Jika tidak mengatakan hal lain, katakan saja jika dia ingin mengikutiku sampai tahun depan, maka itu harus menjadi hadiah bagiku, setidaknya ini adalah pengawal pribadi gratis. Dan ini masih di tingkat Yuanying. Zhang Hao pertama-tama memberi tahu pamannya Zhang Shengye bahwa semuanya baik-baik saja, dan kemudian dia naik gerbong paling mewah menuju ke gedung Jiuxian. Perjalanan itu selama hampir 20 menit. Sepanjang jalan, Zhang Hao banyak bertanya kepada saudara murah tentang Suan Zenism, ngomong-ngomong, dia mengamati Feng Ziling ini. Perlahan-lahan Zhang Hao menemukan bahwa orang ini sepertinya sedikit konyol. Dan yang paling penting, pria ini sepertinya sedikit narsis. Setelah turun dari kereta, pelayan di pintu gedung Jiuxian segera datang untuk menyambut Zhang Hao. Zhang Hao dengan cepat menghindar dan menunjuk ke Feng Ziling. Ini adalah murid sejati dari Tanah Suci Suan Zenism, penguasa masa Yuanying. Anda bergegas untuk melihatnya. Para pelayan membeku sesaat, dan dengan cepat mengganti senyum tercerahkan, lalu membungkuk hormat. Sikap Zhang Hao membuat Feng Ziling sangat senang, dia mengangguk dengan bangga, melangkah masuk dengan kepala tinggi, dan melemparkan puluhan batu roh kelas atas, yang menyebabkan para pelayan berteriak. Haha. Feng Ziling tertawa keras, tentu saja lebih baik turun gunung, saudaraku, ayo jalan dulu. Alih-alih Zhang Hao memimpin, penjaga toko Jiuxian Building berlari keluar dan membungkuk untuk memimpin jalan. Sepanjang jalan melalui lantai 8 ke lantai 9. Melihat ini, Zhang Hao berkata. Yo, penjaga toko, apakah Anda menyiapkan hidangan di lantai 9? Hah, Tuan Zhang tidak tahu, Tuan Feng datang jauh-jauh ke gedung Jiuxian kemarin sambil membawa bahan-bahan masakannya. Zhang Hao. Melihat Feng Ziling lagi, mata Zhang Hao sedikit aneh ternyata kamu seorang pecinta makanan. Feng Ziling berkata dengan tidak sabar, bagaimana dengan Jiaolong yang aku inginkan? Kali ini 2 naga yang Anda buru, telah dimasak dalam semalam, dan hidangan naga ganda telah disiapkan. Tunggu saja Tuan Feng, Anda pasti akan menyukainya. Oke. Cepat, aku ngiler memikirkan daging naga. Pintu terbuka perlahan, dan aroma yang tak terlukiskan datang. Zhang Hao tidak bisa menggambarkan, aromanya itu lembut, dan kaya, hanya dengan menghirup aromanya saja, tubuhnya menjadi terasa lebih ringan. Mata Feng Ziling cerah, dan air liurnya menetes dari sudut mulutnya, perjamuan Suanglong, yang sudah terkenal sejak lama. Di dalam lantai 9, hanya ada meja bundar dengan 2 hidangan daging naga dan puluhan makanan laut tersusun rapi. Tapi tunggu, mengapa ada pancing di sebelah naga? Dan pancing ini terlihat akrab. Mulut Zhang Hao berkedut, bukankah itu akan sangat lucu? Cerita bersambung di bawah ini. Sebelum Zhang Hao bertanya, Feng Ziling bertanya, apa lagi yang Anda lakukan dengan pancing di perjamuan daging naga? Penjaga toko tersenyum dan berkata, seekor naga yang Anda tangkap, ini agak aneh, di dalam perutnya ada pancing, kami penasaran, jadi setelah memasak Suanglong selesai, kami memasang pancing lagi. Pancing ini telah diidentifikasi dan terbuat dari besi hitam dengan kemurnian 99,2%.
Jika Anda mau, Anda bisa membawanya untuk memancing naga. Feng Ziling tertawa. Itu tidak buruk, saudaraku, ayo, pesta Suanglong, aku akan mentraktirmu hari ini. Kamu pergi untuk mengambil tagihan terlebih dahulu. Zhang Hao duduk di meja makan, dan para pelayan di sekitarnya sibuk. Makanan terbaik Jiaolong bukanlah hati naga, tetapi tendon naga, Feng Ziling berkata, sambil melakukannya sendiri, dia langsung memotong punggung naga dengan pedang terbang dan mengeluarkan tendon. Tendon naga adalah hal yang baik, ini dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh, meningkatkan kemampuan pemulihan tubuh, meningkatkan kemampuan anti serangan organ internal dan memperbaiki luka tersembunyi. Yang paling penting adalah bahwa tendon naga dapat memperbaiki dan memperkuat meridian. Adik laki-laki harus mengompres itruki, ini sangat menegangkan bagi meridian dan baik untuk makan lebih banyak tendon naga. Namun, adik laki-laki, Anda hanya dalam masa pemurnian gas, jadi lebih baik ini untuk orang lain. Kakak, kulit naga ini juga hal yang baik. Faktanya, esensi naga adalah yang pertama di tendon naga dan yang kedua di kulit naga juga sangat sensitif terhadap aura. Setelah makan kulit naga, Anda bisa menambahkan sedikit induksi aura. Ada juga tanduk naga ini, yang memiliki karakteristik memperkuat tulang dan menambah darah esensi. Feng Ziling akrab saat makan dan memperkenalkan. Tapi Zhang Hao menangis darah di dalam hatinya, pesta naga ganda ini, menghabiskan total 12.000 batu roh kelas atas. Ini adalah 120 juta batu roh inferior, setara dengan 120 miliar koin besi hitam. Begitu banyak kekayaan telah berubah menjadi meja makanan gourmet. Yang paling penting adalah perut Zhang Hao dan Feng Ziling sangat terbatas. Untungnya, Feng Ziling masih memiliki sedikit nurani, sambil makan, ia membantu Zhang Hao untuk menekan kultivasi dan menyaring energi sejatinya. Akhirnya, Feng Ziling memilih bola naga seukuran kepalan tangan, yang sangat jernih. Ayo, saudaraku, makan ini, saudara akan membantumu memperbaikinya nanti. Zhang Hao menatap bola naga seukuran kepalan tangan dan sedikit ragu, tapi dia tidak bisa menelannya. Dan saat ini, Feng Ziling mencubit dengan kedua tangan, dan bola naga berubah menjadi air yang mengalir dan disuntikkan ke mulut Zhang Hao. Kekuatan yang sangat kuat di luar imajinasi mengamuk di dalam tubuh. Hanya sesaat, Zhang Hao merasa organnya rusak, energi kuat ini, dengan kebencian dan pemberontakan naga, tampaknya menghancurkan segalanya di dalam tubuh Zhang Hao. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan yang lebih kuat disuntikkan ke tubuh Zhang Hao, dan kekuatan yang gelisah langsung ditekan. Kekuatan bola naga benar-benar hancur dan berubah menjadi energi murni. Energi ini tidak memasuki ki yang sebenarnya, tetapi secara bertahap menembus ke anggota tubuh, jeroan, dan meridian Zhang Hao. Dalam kabut, Zhang Hao secara bertahap tertidur. Dengan kata lain, itu telah memasuki keadaan tertutup yang indah. Zhang Hao telah bermimpi untuk pertama kalinya sejak dia berlatih. Dia bermimpi bahwa dia akan berubah menjadi naga, berpacu di laut, dan bermain di antara awan putih. Dalam mimpi itu, dia sangat kuat, gunung-gunung dan laut tidak bisa menghentikan langkah kakinya. Waktu dalam mimpi itu tidak bisa diperkirakan. Tidak diketahui sudah berapa lama waktu yang berlalu, Zhang Hao perlahan membuka matanya, tetapi dia melihat bahwa sekelilingnya telah dipenuhi dengan penjaga keluarga Zhang, dan Zhang Zhengye juga ada di sini. Di meja depan, kedua daging naga hanya tulang yang tersisa, dan ada lebih dari selusin pengawal yang masih menggigit tulang dengan sangat bahagia. 5 hari. Kata Zhang Zhengye, kamu sudah berlatih selama 5 hari. Bagaimana? 5 hari. Zhang Hao berpikir, benar saja, berapa lama waktu tidak akan pernah cukup untuk latihan spiritual. Merasakan situasi di tubuhnya, Zhang Hao hanya merasa penuh energi, seolah-olah dia bisa merobek langit dengan mengangkat tangannya di kakinya. Ki sejati dalam tubuh yang sama, menderu seperti sungai panjang, telah sepenuhnya dikompresi menjadi yuan sejati. Kuat, selusin kali lebih kuat. Apakah kamu merasa lebih kuat? Feng Ziling berjalan sambil tersenyum. Namun, itu semua hanya ilusi. Kamu telah mengkonsolidasikan keadaan pikiranmu beberapa hari terakhir ini, dan itu hampir akan berdampak pada periode fondasi. Zhang Hao bangkit dan berterima kasih kepada Feng Ziling. Feng Ziling menepuk pundak Zhang Hao.
Jangan katakan apapun jika Anda bersyukur, lebih baik melakukan sesuatu daripada mengatakan 1000 kalimat, kali ini saya mengundang Anda, lalu kapan Anda akan mengundang saya? Saudaraku, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Feng Ziling. Setelah selesai, Zhang Hao dan rombongannya kembali ke kota Changshan. Feng Ziling mengatur akomodasi, tetapi Feng Ziling menarik Zhang Hao. Ayo, ini untukmu. Dengan mengatakan itu, dia melempar cincin penyimpanan ke Zhang Hao. Zhang Hao memandang Feng Ziling dan berkata, ini belum 1 bulan kan? Aku pikir kamu cukup baik, aku akan memberikannya terlebih dahulu. Zhang Hao pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang ini harus menjadi orang yang tidak bisa diandalkan, sebagai murid penegak hukum, dia mengabaikan aturan sekolah. Baguslah, saya bisa menyuap banyak di masa depan. Cerita bersambung di bawah ini. Kembali di rumahnya, Zhang Hao membuka cincin penyimpanan dan melihat isinya dengan gembira. 2 jilid latihan, 1 jilid adalah Jianggong, Xuanzeng, namanya sangat umum, tetapi Zhang Hao tidak berani meremehkan, karena pada awalnya ada tulisan tangan yang dikenal, yaitu dari tulisan tangan Ming dan Sudao. Jianggong adalah metode pengantar Xuanzenism, tetapi juga merupakan fondasi dari semua latihan, bahkan jika itu adalah telapak tangan, itu perlu dipraktikkan. Ada juga banyak latihan, Xiao Zhou Tiangong, sekolah Xuanzhen Jiaojing, yang juga ditandai oleh bab pembuka. Ada banyak versi, Xiao Zhu Tiangong, di dunia, dan, Xiao Zhu Tiangong, Xuanzeng telah ditata dengan cermat, inilah yang awalnya Anda praktikkan, dan Anda dapat terus berlatih, selama praktiknya mencapai Yuanying, Anda masih bisa mendapatkan perhatian sekte. Setelah membaca pengantar umum dari 2 latihan, dan melihat catatan Ming dan Sudao, Zhang Hao samar-samar memahami. Menjadi seorang guru untuk 1 hari dan akan menjadi seorang ayah untuk seumur hidup. 2 latihan, Zhang Hao dalam, Jianggong, membacanya dan membuangnya. Zhang Hao tidak menghargai ajaran Xuanzhen yang misterius yang dirindukan banyak orang. Kemudian dia mengambil, Xiao Zhou Tiangong. Zhang Hao lebih optimis tentang Zhou Tiangong kecil, karena dia tahu apa yang sedang terjadi di surga dan bumi. Lihatlah, Jianggong mempraktikkan Qi ungu pada waktu fajar dan konsepsi artistik dari matahari terbit, tetapi Xiao Zhou Tiangong mempraktikkan bintang-bintang di langit, setiap bintang adalah matahari. Melihat ini, Xiao Zhou Tiangong akan lebih menjanjikan. Samar-samar, Zhang Hao menemukan ini, Little Zhou Tiangong, luar biasa. Juga mengeluarkan item lain dari cincin penyimpanan, termasuk Fuzuan, Fubao, obat ajaib, pakaian, catatan latihan. Zhang Hao merapikan dengan hati-hati dan bersemangat. Namun, tidak lama kemudian, ada seorang penjaga yang dengan tergesa-gesa berani datang. Tuan muda, itu tidak baik, Zhou Jue kembali, dan Feng Ziling berhadapan. Apa situasinya? Zhang Hao agak bingung, tetapi dengan cepat datang ke halaman depan. Dia melihat Zhou Jue dan Feng Ziling, keduanya saling berhadapan seperti ayam jantan. Zhang Shengde dan Zhang Shengye ada di sampingnya, tampak tak berdaya. Zhang Hao datang langsung ke Zhou Jue, pertama menyatakan selamat datang, dan kemudian berkata, aku akan memperkenalkan 2 bersaudara. Tidak. Feng Ziling melambaikan tangannya, kami baru saja memperkenalkan diri. Orang ini gila. Dia ingin dipanggil saudara, dan dia harus membandingkan saya, dia pikir siapa dia. Hehe. Zhou Jue mencibir. Beberapa orang selalu merasa baik tentang diri mereka sendiri dan merasa bahwa mereka lebih unggul, dan tidak ada kesadaran diri sama sekali. Ini palsu untuk murid-murid Xuanzhen. Setelah mendengarkan, Zhang Hao mengerti dan mendesah diam-diam. 2 pria sombong. Seorang murid penegak hukum Xuanzenism tampaknya memiliki status yang baik. Cerita bersambung di bawah ini. Seorang murid master dari Sekte Jiuyang adalah Tuan Muda Xing Lintang itu sendiri. Bagaimanapun, saya merasa ambigu. Ketika 2 orang ini bertemu, hasilnya bisa dibayangkan. Bab 84. Feng Ziling mencibir, Anda pikir Anda lebih unggul kan? Seseorang baru saja berbicara dengan lubang hidung, memandang rendah orang. Zhou Jue tidak mau menunjukkan kelemahannya. Aku hanya mengabaikan seseorang. Aku sedang berpikir di sini, mengapa kamu harus menggangguku? Kamu memblokir jalanku. Mata mana yang kamu lihat? Ayo, katakan, aku akan membersihkannya untukmu. Keduanya berkata, dan mereka mulai marah. Zhang Hao sakit kepala.
Dua stunner dengan identitas luar biasa dan kultivasi luar biasa cocok. Apa yang bisa saya lakukan? Dan dua orang semacam itu, kecuali pemenangnya dibagi, bahkan jika itu bersifat sementara, jika tidak, kedua orang itu akan terus membuat masalah. Mata Zhang Hao berbalik tajam, dan dia akhirnya memikirkan cara untuk berteriak dan mengganggu perang kata-kata dua orang. Dua saudara, semua orang adalah orang yang memiliki identitas, jadi berdebat hanya akan membuat orang lain melihat lelucon. Keduanya memandang sekeliling dan saling memandang lagi. Pada saat yang sama, kepalanya dipalingkan. Zhang Hao hanya merasa otaknya sakit. Dua saudara lelaki dan laki-laki punya saran. Ayo memancing di pantai. Tentukan menang atau kalah berdasarkan panen, bagaimana? Feng Ziling segera tersenyum, ini cara yang bagus. Dia baru saja mendapat pancing, 99,2% besi hitam murni. Dalam beberapa hari terakhir latihan Zhang Hao, Feng Ziling hanya memperhalus pancing, dan pada awalnya memiliki sedikit kemampuan magis, misalnya, zooming. Zhou Jue mendengus. Saya tidak punya pancing. Akan kuberikan. Zhang Hao menepuk dadanya, kakak Zhou, bagaimana menurutmu pancing ini terbuat dari 99,2% besi hitam murni? Zhou Jue hampir tercekik oleh air liurnya, kamu mengatakannya lagi. Sebelum Zhang Hao berkata, Feng Ziling mengeluarkan sumpit ekstra panjang dari ruang penyimpanannya, dan sumpit itu dengan cepat membesar menjadi pancing. Ada aliran cahaya berwarna-warni samar di pancing, Feng Ziling dengan lembut membelai pancing. Populasi tertentu sangat marah, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan pancing, hanya berbicara besar. Zhou Jue menggertakkan giginya dan berkata kepada Zhang Hao. Buatkan aku pancing seperti ini, aku akan membelinya. Feng Ziling berkata dengan suara nyaring, siapapun yang memiliki identitas, tidak perlu membelinya, seseorang akan mengirimkannya. Bagi mereka yang tidak memiliki identitas, tidak ada tempat untuk membelinya. Cerita bersambung di bawah ini. Kamu berbicara omong kosong. Zhang Hao menghela nafas. Tetapi setelah Feng Ziling sangat merangsang, Zhou Jue bahkan tidak bisa meminta apapun. Pada akhirnya, Zhou Jue melakukan 3 belokan untuk membangun sebuah yayasan, dan mengembalikannya kepada Zhang Hao. 3 belokan untuk membangun yayasan. Benda apa? Tuan Zhang Hao bingung. Melihat ekspresi Zhou Jue, barang ini seharusnya sangat mahal. Kali ini, Feng Ziling sedikit terkejut. 3 belokan untuk membangun yayasan. Sebenarnya ada benda ini. Zhou Jue tertawa, bangsawan tertentu, bahkan tidak tahu ciki dan yang benar-benar bodoh. Zhang Hao memutar matanya diam-diam, sobat berbaring. Untungnya, Zhou Jue menoleh dan menjelaskan kepada Zhang Hao. 3 belokan untuk membangun fondasi dapat dipahami sebagai setelah 3 kali pemurnian, maka akan membuat sebuah pil fondasi yang super kuat. Karena pembuatan pil harus menjalani 3 kali pemurnian, dan bahan obatnya yang digunakan harus berusia selama ribuan tahun. Bahan obat semacam ini sudah bisa digunakan untuk menghaluskan obat mujarab untuk pembudidaya Yuanying. Ketika membangun kembali sistem pemurnian Jidan dalam 3 kali pemurnian, diperlukan bahwa tungku alkimia pertama harus melebihi 81, yang tidak dapat dicapai oleh master non-alkimia. Setelah memilih yang terbaik dari mereka, setiap 9 kelompok akan disempurnakan menjadi 1. Akhirnya, 1:9, disempurnakan kembali menjadi obat mujarab. Pada saat ini, Zuji dan memiliki efek obat dari obat infantil Yuan dan sangat murni, tetapi Anda dapat meminumnya di puncak periode pemurnian gas. Pil pembangun pondasi seperti itu dapat mendorong puncak gas pemurnian ke periode pembangunan pondasi secara beruntun. Apapun kualifikasi orang ini, Zhang Hao segera mengerti. Gigi dan tingkat. Tetapi pada saat ini, suara Feng Ziling muncul di benak Zhang Hao. Saudaraku, aku tahu bahwa orang ini memiliki sesuatu yang baik, pil ini tepat untuk saudara. Ki pada adik laki-laki telah sepenuhnya dikompresi menjadi elemen yang benar, dan ciki dan yang biasa tidak berguna. Dengan 3 transisi ini untuk membangun fondasi, ketika adik lelaki menerobos, Zhenyuan akan semakin menekan dan membangun ranah fondasi. Di masa depan, Huasen tidak akan berani mengatakan, Yuanying akan berhasil. Yuanying akan berhasil. Zhang Hao benar-benar terkejut dan bergidik. Masa Yuanying, ini adalah kehidupan 1000 tahun. Ya, Zhang Hao lebih menghargai kehidupan daripada kultivasi,
dengan umur panjang, dia bisa melihat keajaiban yang diciptakan oleh teknologi. Akan seperti apa dunia setelah 1000 tahun? Dini hari berikutnya, ketiganya datang ke laut. Laut masih kasar dan ombak menghantam tebing-tebing. Dari waktu ke waktu, Anda bisa melihat bebatuan lepas menabrak dan memercikkan ombak yang tidak terdeteksi dalam ombak. Cerita bersambung di bawah ini. Namun hari ini, Zhang Hao adalah wasit untuk lomba memancing antara Feng Ziling dan Zhou Jue, dan keduanya memegang 99,2% pancing besi hitam di tangan mereka. Ini mungkin kompetisi memancing paling mahal yang pernah ada, dan posisi memancingnya adalah Laut Hijau Kematian. Di bawah matahari, di atas terumbu karang, dari waktu ke waktu, ada beberapa monster laut berjemur di bawah sinar matahari. Zhang Hao melihat monster anjing laut itu lagi. Zhang Hao menikmati lingkungan seperti itu. Tapi tiba-tiba lautan awan berguling. Awan gelap ini tidak muncul dari ketinggian, tetapi naik dari laut. Tetapi melihat awan gelap hampir seukuran kota kecil, itu hanya naik dari laut. Ketika Long Yin mendengar, dia melihat di awan gelap bahwa ada puluhan naga berjatuhan. Pada saat yang sama, Zhang Hao hanya merasa bahwa Zheng Yuan tiba-tiba melompat di tubuhnya, dan dia sedikit di luar kendali. Dia sepertinya ingin terbang menembus tubuhnya. Apa yang terjadi? Zhang Hao belum mau mengerti. Feng Ziling berdiri dan menyingkirkan pancing. Saudaraku, kamu salah perhitungan. Esensi dari Jiaolong dalam tubuhmu belum sepenuhnya diserap, tetapi telah menyebabkan kemarahan Jiaolong. Zhang Hao terkejut. Setelah makan Jiaolong, dia datang ke pantai untuk memancing dan melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi Feng Ziling tidak panik. Dia menoleh untuk melihat Zhou Jue, yang juga telah menyingkirkan pancingnya dan berdiri, dan berkata sambil tersenyum. Bertanding. Ini baik. Dengan mengatakan itu, kedua orang itu mengorbankan pedang terbang dan menatap naga di depan mereka dengan mata menyala. Zhang Hao melihat ini, tetapi berbalik dan berlari. Kedua orang itu bermain, tetapi terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Juga, Zhang Hao ingin pulang dan bersiap untuk mencegah kecelakaan. Jika bencana naga gila terjadi, bukankah keluarga Zhang di pantai akan dihancurkan ke tanah? Begitu Zhang Hao tidak pergi jauh, dia mendengar ombak di belakangnya meraung dengan guntur dan bumi bergetar. Memutar kepalanya, dia melihat sebuah bukit kecil runtuh, dan ombak setinggi puluhan meter menghanyutkan tebing, air laut berlumpur mengalir turun ke sisi bukit, dan tanah serta pepohonan digulung. Lari. Kaki Zhang Hao bertiup, dan orang-orang menghilang seperti asap ringan. Bab 85. Zhang Hao berlari pulang dalam satu nafas dan meneriaki ayahnya dan paman keduanya untuk pertama kalinya. Ketika Zhang Shengde terbang ke langit, kulitnya berubah. Kediaman Zhang Jia hanya berjarak 3 atau 5 kilometer dari pantai. Dari langit di atas, Anda dapat langsung melihat segala sesuatu tentang laut. Tapi melihat awan bergulung di kejauhan, aku tidak tahu berapa banyak naga yang meraung. Zhang Shengde meminta Zhang Shengye untuk mempersiapkan pertempuran dan terbang lurus ke depan untuk membantu Feng Ziling dan Zhou Jue. Meskipun cedera serius belum pulih sekarang tetapi hanya 6 atau 7 poin, itu harus bisa bergerak. Cerita bersambung di bawah ini. Jika para tamu berkelahi, tetapi mereka diam saja, mereka akan mendiskreditkan keluarga Zhang. Menghadapi awan hitam yang mengepul dan jumlah Jiaolong yang tak terlihat, para penjaga keluarga hanya bisa meluncurkan senjata mereka yang paling kuat, kotak panah otomatis. Senjata-senjata ampuh yang digunakan untuk mempertahankan keluarga Zhang menyeret lebih dari 200 orang. Sebuah kotak panah ditempatkan di kereta dan melaju cepat menuju laut. Di pantai, Zhang Hao melihat perang super. Itu naga Yuncong, naga ini juga mendapat sedikit nafas naga. Ada ratusan kaki awan hitam bergulir di sepanjang pantai, dan ada banyak naga. Naga itu meraung, dan awan-awan gelap terus menyebar. Awan-awan gelap yang bergulir dengan samar-samar meneriakkan ombak, dan bebatuan hancur di bawah awan gelap. Satu demi satu naga itu terbang keluar dari awan hitam, tiba-tiba menyerang, dan tiba-tiba kembali ke awan hitam, menghilang. Tetapi ada semacam pesona magis yang terlihat. Zhang Shengde, Feng Ziling dan Zhou Jue bertempur berdampingan. Menghadapi kelompok Jiaolong seperti itu, mereka tidak terburu-buru, lagi pula mereka dilindungi oleh Lingbao, Fuzuan. Jiaolong tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu.
Pedang terbang dari ketiga pria itu terbang keluar dari waktu ke waktu, dan sesekali dapat membuat Jia Olong melolong. Mungkin naga juga sangat kuat, tetapi pembudidaya Yuan Ying yang telah menggunakan senjata ajaib, itu tidak boleh dianggap enteng, dan setiap pedang turun, selalu ada darah terciprat. Kekuatan Feng Ziling tiba-tiba meledak, dan pedang terbangnya menjadi lebih besar, bahkan lebih besar dari naga. Pedang terbang itu dikelilingi oleh listrik dan cahaya, dan melesat jatuh. Dengan suara ratapan, kepala naga langsung terpotong. Bang! Mayat naga tiga kaki menghantam tanah dan menerbangkan puing-puing. Naga-naga lainnya marah, mereka menyerang dengan panik, dan mereka menjadi gila. Ketiga Zhang Shengde menarik pedang terbang, hampir pada saat yang sama, tiba-tiba muncul angin biru yang kacau melayang di langit. Angin sepoi-sepoi angin mengganggu serangan Jia Olong. Dan Jia Olong di bawah angin biru menjadi bingung untuk sementara waktu. Pada saat ini pedang terbang itu mirip dengan burung layang-layang, ditembak langsung ke mulut naga, yang langsung menembus tengkoraknya. Dalam sekejap, 7 naga jatuh, Feng Ziling menyerang yang tercepat, bahkan memotong 3. Pada saat ini, busur panah akhirnya tiba, dan mereka menembak liar ke awan gelap langit. Para naga terjerat di langit, tetapi mereka tidak terlalu peduli tentang kotak panah di bawah. Karena mereka terbang sangat tinggi, dengan ketinggian ratusan meter. Namun, naga itu salah perhitungan. Masa bayi Yuan, yang telah dibudidayakan sejak lama dan telah tumbuh langkah demi langkah, tentu saja sangat kuat, tetapi mesin pembunuh yang dibuat dengan desain dan perhitungan yang cermat juga tidak buruk. Cerita bersambung di bawah ini. Panah Zhang Jia tidak memiliki bulu ekor, yang membuat panah lebih cepat. 2 alur cekung pada panah hampir dipelintir. Setelah panah menembus ke udara, ia mulai berputar dan menjaga stabilitas melalui rotasi, sedangkan rotasi itu sendiri meningkatkan penetrasi panah. Setelah ditembak ke langit, panah berubah menjadi kilat dan melesat. Crossbow terbuat dari besi tebal, tetapi bagian panah dari crossbow ditutupi dengan lebih dari 90% dari besi hitam, yang memiliki kekuatan lebih merusak daripada senjata ajaib, dan pada anak panah, ada lebih banyak formasi pemecah baju besi dan formasi terlarang. Metode pemecahan baju besi dapat digunakan untuk mengatasi masalah pertahanan. Naga memiliki baju besi skala di permukaan, dan baju besi skala memiliki lapisan sendiri. Elemen perisai benar itu harus disebut perisai elemen setan. Tapi di bawah busur ini, beberapa naga malang ditembakkan secara langsung. Ketika naga itu merespon, lebih dari selusin naga ditembakkan. Mungkin karena, naga itu sangat kuat, bahkan jika ia ditembak panah di tubuhnya, ia masih bisa terbang dan bertarung, tetapi menjadi lebih lambat. Ketiga orang yang bertarung di depan, mereka tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Pedang terbang seperti ular roh, berkelok-kelok di kehampaan, menebas naga yang terluka dan membunuh satu per satu. Feng Ziling tiba-tiba berteriak, dia menarik Fei Jian, dia bergegas sambil memegang pedang panjang untuk membunuh. Feng Ziling dapat menangkap panah terbang dengan satu tangan, melemparkannya seperti tombak, dan menusuk naga. Ah! Suara naga gelap datang dari balik awan, semua naga tiba-tiba bersembunyi di awan, dan awan itu mulai mundur. Melihat ini, Zhang Hao berteriak. Semua kotak panah otomatis, mengarah ke laut pada sudut 60 derajat, siap untuk membuat tendangan voli. Persiapan. 3, 2, 1. Luncurkan. Berdengung. Ada dengungan gemetar di udara, itu adalah suara tali busur, lengan panah, dan bahkan suara panah yang menembus udara. Wus 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 wus. Lebih dari 100 busur panah melayang, dan menutupi awan. Mantra memang bagus, tetapi voli lebih dari 100 busur panah, efeknya bahkan melebihi mantra. Setelah beberapa saat terdengar suara keras dari awan gelap, dan ada banyak raungan dan lolongan. Selusin naga jatuh dari langit dan akan jatuh ke laut. Dan di laut, banyak monster laut muncul, siap untuk menangkap makanan dari langit. Tapi Feng Ziling tertawa keras, dan tiba-tiba sebuah pancing muncul di tangannya, pancing itu melambai, dan kail itu terbang puluhan meter, terus-menerus mengangkat mayat naga dan melemparkannya ke daratan. Melihat ini, banyak monster laut menderu ketidakpuasan dan mereka meraung pada Feng Ziling. Setelah selesai memancing semua mayat Jia Olong, Feng Ziling tetap berdiri di udara, dia mendengus, lalu melemparkan kail pancing hingga lebih dari 100 meter, dan langsung mengail monster anjing laut yang marah. Lengan Feng Ziling mengayun, dan melemparkan monster itu ke pantai. Boom!
Monster anjing laut itu sekarat di tanah. Melihat ini, monster laut lainnya, mereka pergi ketakutan dan menghilang ke dasar laut. Pada saat ini, awan hitam tempat berkumpulnya naga, juga menghilang di bawah gelombang panah. Ombak di laut bergulung-gulung, dan semua jejak pertarungan di samudera segera menghilang. Tapi di darat, itu berantakan di tanah yang cukup datar, ada lebih dari 40 naga yang ditumpuk menjadi bukit, tapi beberapa dari mereka masih hidup. Zhang Shengde bergegas, sambil memegang pedang terbang, dia menebas dan benar-benar mengakhiri kehidupan semua naga, dan kehidupan monster anjing laut, yang sial itu. Para penjaga keluarga Zhang mulai menggunakan sihir untuk membekukan hasil buruan ini, bahkan tumpahan darah juga diambil menggunakan sekop, mereka menggali tanah yang ternoda darah. Feng Ziling perlahan turun dari langit, dia tampak terlihat sedikit malu dan kulitnya pucat, dalam pertempuran ini, dia membayar sangat mahal. Dia datang ke kotak panah otomatis dan menamparkan lengan panah dengan keras, dengan kekaguman besar. Ini panah yang kuat menembus awan. Saya hanya pernah mendengar nama panah dengan awan sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat benda yang sebenarnya. Zhang Hao tertawa, terima kasih, saudaraku. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.